Malam hari ini kita belajar dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, yang ke-14 mulai 14 sampai yang ke-18. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat yang ganjil. Nanti ayat 18 kita sama-sama bacakan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama-sama 2, 3 ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Ya, malam hari ini firman Tuhan bagi kita ya sebagai tema menghargai kasih karunia Allah. Ya. Nah, dengan apa kita menghargai kasih karunia Allah? Ya, tentunya dari ayat ini menunjukkan bahwa kita harus percaya dan melakukan firman itu. Amin. Percaya dan taat kepada firman Tuhan. Nah, dalam ayat yang ke-14 tadi dikatakan, coba diulang 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Iya. Nah, dari ayat ini ya, ini menjadi poin pertama bagi kita ya, bahwa Anak Manusia harus ditinggikan. Amin. Ya. Menghargai kasih karunia Allah berarti kita harus meninggikan Allah atau meninggikan Yesus. Di sini disebut Anak Manusia. Ya. Itulah Yesus Kristus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Ya. Anak Manusia itulah Yesus Kristus. Nah, kita tahu Musa meninggikan ular di padang gurun itu menjadi sarana penyelamatan bagi umat Tuhan. Kenapa harus ada ya ular yang ditinggikan itu? Itu ular tembaga ya. Karena pada saat itu banyak dari umat Tuhan yang mati di pagu ular telung. Kenapa? Karena bangsa Israel pada waktu itu berdosa. Dosanya apa? Mengata-ngatai Tuhan dan hamba Tuhan Musa. Akhirnya Tuhan menyuruh ular-ular telung ke perkemahan itu, sehingga ya, banyak yang mati di pagu ular ya. Itu ular ganas, ular telung ya. Atau coba kita lihat dalam Bilangan pasal 21. Bilangan 21 ayat yang ke-4 ya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Iya. Nah, inilah penyakit umat Tuhan sejak mereka keluar dari tanah Mesir ya. Tidak dapat menahan hatinya ya. Sedikit-sedikit mengomel ya. Sedikit-sedikit mengata-ngatai Musa ya. Ayat yang ke-5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Iya. Jadi di sini bangsa itu bukan hanya mengata-ngatai Musa ya, tapi juga mengata-ngatai Allah. Kalau mengata-ngatai, kalau sudah sekarang, kalau secara nasional itu demo ya kan? Ya, demo. Ya. Ini demo kepada Allah, bukan hanya kepada Musa. Saya pernah bikin YouTube ya, bolehkah orang Kristen demo ya? Dan saya bahas itu memang kita umat Tuhan, yang namanya umat Tuhan nggak boleh demo. Demo berarti tidak menerima kebijakan itu, ya kan?
kepada Tuhan, mengata-ngatai Tuhan, berarti mereka menganggap Allah itu salah merencanakan, salah bertindak. Ya, apakah Tuhan tidak tahu bagaimana keadaan mereka di padang gurun itu, sehingga Tuhan membuat mereka berjalan di situ? Ya tahu, tapi kan ada tujuan Tuhan. Kalau minggu lalu ya saya sampaikan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Amin. Yang segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, ini yang tidak bisa ditahan oleh umat Israel. Ya, selalu bersungguh-sungguh. Masih kesusahan sedikit, udah bersungguh-sungguh. Ya. Apakah tidak ada tanah di Mesir, katanya? Mengapa kau memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini, katanya? Ya. Janji Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir itu bukan supaya mereka mati di padang gurun, tapi janjinya supaya mereka menikmati keindahan kesuburan tanah Kanaan. Amin. Ya. Tapi karena mereka memang tidak tahan, ya, tidak mampu mengikuti proses Tuhan, akhirnya betul-betul mereka mati di padang gurun. Ya. Mereka tidak bisa menikmati keindahan yang Tuhan sudah rencanakan. Ya. Coba ayat yang ke-6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakan mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Iya. Terus ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Iya. Kalau kita baca kisah bangsa Israel ini keluar dari Mesir, ya, inilah yang berulang-ulang, selalu bersungguh-sungguh, kemudian Tuhan hukum, baru datang lagi, Musa berdoa, kami sudah berdosa, katanya. Itulah bolak-balik. Ya, nah akhirnya Musa, ya, berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan katakan, buatlah ular tedung, atau ayat yang ke-8 dan 9, ya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpaku, jika yang melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipaku ular dan dia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Iya. Nah, inilah sejarahnya. Makanya tadi dikatakan ayat ke-14 tadi itu, ya, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Nah, jadi Musa membuat ular tembaga, ya, lalu dibuat di atas tiang, ditinggikan. Nah, sebagai jalan keselamatan. Caranya apa? Setiap orang yang sudah dipagut ular itu, ya kan, kalau sudah dipagut ular, ancamannya mati, ya kan, namanya ular ganas, ya. Nah, tapi kalau dia percaya dengan perkataan Musa itu firman Tuhan, hanya untuk memandang kepada ular yang ditinggikan itu, mereka hidup selamat, ya. Nah, jadi itulah yang terjadi. Setiap orang yang sudah dipagut ular, kalau dia percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan Musa untuk memandang kepada ular itu, dia tetap hidup, ya. Nah, tapi perlu kita pahami juga, ya, keselamatan mereka itu bukan dari ular itu, ya, bukan dari ular itu. Makanya di zaman siapa itu? Hakim-hakim. Ular tembaga itu jadi berhala, akhirnya dihancurkan sama Sasha atau siapa itu, ya. Jadi bukan ular itu yang berkuasa, bukan. Keselamatan terjadi, kesembuhan hidup mereka itu ketika percaya, amin. Ketika percaya kepada firman yang disampaikan Musa, ya. Siapa yang sudah dipagut, pandanglah ular itu. Nah, tapi kalau mereka tidak percaya, kan biasanya kan mereka orang yang keras hati. Bagi orang yang tidak percaya, ya, walau hal yang ringan itu susah dilakukan. Nah, jadi yang tidak percaya, berkeras hati, mati. Tapi kalau dia percaya, memandang, ya, hanya memandang aja atau memalingkan muka, mengangkat mukanya, pandang ular itu, selamat dia, ya. Nah, jadi bukan soal
beratnya ya melakukan firman Tuhan itu, melainkan soal percaya ya, percaya kepada firman Tuhan. Kalau kita percaya, seberat apapun tuntutan firman Tuhan pasti bisa kita lakukan. Amin. Contohnya Abraham. Apakah tidak berat ketika firman Tuhan, Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal tak bisa di atas gunung, katanya. Hanya untuk mempersembahkan itu aja sebenarnya sudah sangat berat, ya kan? Apalagi naik lagi ke atas gunung. Sudah tua, udah 100 berapa? Sekitar 100. Kalau waktu itu Ishak mungkin remaja sekitar 15 tahun, berarti Ishak sudah 115 tahun. Ya, masih naik hanya untuk mempersembahkan saja sebenarnya sudah berat. Ya, apalagi yang tua naik gunung. Tapi bagi Abraham enggak. Alkitab katakan pagi-pagi benar mereka sudah pergi, ya kan? Sebelum itu sudah disiapkan apa yang perlu, kayu api sudah dipersiapkan. Itu kalau percaya. Tapi kalau tidak percaya susah. Ya, banyak contohnya yang percaya ini. Daniel sampai rela dimasukkan ke dalam gua singa. Sadrak, Mesak dan Abednego rela dimasukkan dalam dapur api karena imannya, percaya kepada Tuhan. Tapi kalau tidak percaya, hal yang kecil ringan pun ya seperti itu, hanya untuk memalingkan muka memandang kepada ular tembaga itu, mereka tidak mau. Akhirnya mati. Ya. Nah, hal yang sama terjadi di akhir zaman ini. Ya, bahwa tadi dikatakan anak manusia juga harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepada dia beroleh hidup yang kekal. Ayat yang sudah biasa kita dengarkan, Yohanes 3 ayat 16 itu, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dikaruniakan dengan cara apa? Ditinggikan di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Ya. Nah, jadi Yesus sudah dikaruniakan Allah sebagai korban penebus dosa. Syaratnya hanya dengan percaya, memandang kepada Yesus. Amin. Berbalik kepada Yesus, maka yang seharusnya kita binasa karena dosa, ya, gambaran semua kita sudah digigit oleh ular pedung tadi itu. Ya. Karena semua kita sudah berdosa. Amin. Ada yang tidak berdosa di sini? Roma pasal 3 ya, itu mengatakan semua manusia sudah berdosa. Ya. Dan upah dosa, pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Ya. Kita semua sudah digigit oleh ular pedung. Itulah gambaran dosa itu. Maka satu-satunya jalan selamat supaya kita tetap hidup, pandanglah salib Kristus. Pandanglah Yesus yang ditinggikan di kayu salib itu. Kalau perjanjian lama, pandanglah ular yang ditinggikan Musa itu. Siapa yang percaya dia tetap hidup. Amin. Ya. Nah, jadi itu tadi pada dasarnya kita semua ya sudah dibayang-bayangi dosa. Ya, memang ya kalau bicara tentang ini firman ini adalah pengajaran dasar sebenarnya, ya kan, tentang percaya. Tapi jangan heran banyak umat Tuhan ya tidak ya rata-rata ya tidak percaya kepada firman Tuhan. Walau hamba Tuhan sekalipun, ya kan. Ya, kalau betul percaya memang tidak ada rasa takutnya dan lain sebagainya, termasuk masa depan, ya. Seperti yang Bapak Gembala katakan, kalau hamba Tuhan itu memang percaya, nah masa depannya di tangan Tuhan, dia tidak akan menimbun harta. Ya. Dia akan menyalurkan hartanya, menginjil kemana-mana, membantu yang lain dan sebagainya. Tapi itu kan karena tidak percaya, ya, akhirnya
Ada juga yang bikin usaha sendiri, sampingan, bahkan yang pelayanan jadi sampingan, kan begitu. Nah, jadi itu tadi. Kalau tidak percaya, maka ya kita tetap dibayang-bayangi dosa itu, maut itu. Ya. Kalau sekalipun tadi dikatakan karunia Allah sudah diberikan, kasih karunia Allah sudah dinyatakan lewat apa? Yesus sudah ditinggikan di kayu salib di Golgota. Artinya kasih karunia itu sudah tersedia, keselamatan itu sudah ada. Tinggal kita menarik keselamatan itu untuk kita. Caranya yang percaya. Ya. Sama seperti Musa meninggikan ulat di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, dan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Amin. Ya. Tinggal respon kita, apakah kita percaya atau tidak. Ya. Percaya pada firman Tuhan, kita tetap hidup. Ya, yang seharusnya maut. Ya. Upah dosa tadi adalah maut, kematian kekal. Nah, jadi siapa yang percaya dan memandang kepada Yesus yang tersalib, ya, dia akan selamat, meroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi satu hal yang tidak boleh kita lupakan itulah pemberitaan salib. Amin. Ya, itulah lambang kasih Allah. Ya. Itulah pengorbanan Yesus. Ya, makanya dikatakan ya, meninggikan Yesus di kayu salib itu. Meninggikan Yesus di kayu salib itu berarti kita menghargai, mengagungkan korban Kristus itu, mempermuliakan Dia. Amin. Iya. Nah, jadi siapa yang menghargai korban Kristus, dialah yang diselamatkan. Percaya berarti kita menghargai. Dan nanti bukti percaya, lakukan firman Tuhan. Kalau orang yang tidak percaya tadi, ya walau firman yang ringan-ringan pun, ya, dia tidak akan sanggup melakukannya. Nah, jadi sekali lagi, siapa yang menghargai korban Kristus, dialah yang akan menerima hidup kekal. Ya, selamat dari maut tadi itu. Ya, selamat dari sengat dosa, ular tedung tadi itu. Ya. Tapi, ya, yang tidak percaya, ya, nah, bahkan kalau di zaman Yesus itu, ya, bukan hanya tidak percaya, mereka mengejek, bahkan mengolok-olok Yesus. Ya. Dan inilah kebodohan itu, ya, karena mereka tidak sadar bahwa mereka sendiri mendatangkan kebinasaan bagi dirinya sendiri atau menutup jalan keselamatan. Dalam 1 Korintus 1 ayat ke-18, nah, dikatakan di situ pemberitaan salib itu ya, kebodohan bagi mereka itu. Ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Iya. Bagi orang yang tidak percaya, dikatakan pemberitaan salib itu adalah kebodohan. Ya, makanya mereka mengolok-olok. Termasuk salah satu yang disalib dekat Yesus itu. Ya, sebenarnya itu kesempatan dia untuk selamat, tapi dia tidak gunakan. Ya, malah dia mengolok-olok. Jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan kami juga, katanya. Tapi yang satu lagi, ya, dia percaya. Apa dia katakan? Yesus, ingatlah aku kalau kamu sudah sampai di kerajaanmu, katanya. Ya. Detik-detik terakhir hidupnya itu, ya, dia mendapat keselamatan. Amin. Hanya memandang kepada Yesus, memandang dengan percaya. Ya, jangan memandang dengan ejekan. Amin. Ya. Nah, jadi dalam Yohanes 3 tadi, coba, ya. Sekarang poin kedua, ayat yang ke-17. Sebab
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya. Nah, jadi yang kedua, Yesus diutus bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Ya. Nah, jadi itu sebabnya banyak orang yang tidak percaya, ya, bahkan yang mengeja atau merendahkan Yesus, bahkan membunuh Yesus, ya, tapi mereka tidak langsung dihukum. Ya. Karena tujuan Yesus ke dunia bukan untuk menghakimi, tapi di sini dikatakan untuk penyelamatan. Ya, tapi ingat, ya, bukan berarti mereka jadi selamat dari penghakiman, bukan. Ya, ada waktunya untuk mereka akan dihakimi. Dalam coba pasal yang ke-12, Yohanes 12 ayat yang ke-47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Iya. Jadi Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Tapi ayat yang ke-48, ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, itu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Iya. Nah, jadi bukan berarti mereka bebas, ya, bebas dari penghakiman. Orang yang tidak percaya, ya, atau menolak Yesus, ya, ada hakimnya. Sini katakan firman yang telah kukatakan itu yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Artinya mereka sedang menunggu. Dalam 1 Petrus atau 2 Petrus ayat 3, 2 Petrus 3 ayat 7 di sana dikatakan mereka ini seperti disimpan, ya, untuk hari malapetaka. Ayat yang ke-7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Iya. Nah, jadi ada waktunya, ya, bagi orang-orang yang menolak Yesus, yang menolak percaya, ya, akan dihakimi. Ya, memang sekarang nggak langsung dihakimi, tapi, ya, ingat di sini katakan mereka bagaikan disimpan untuk hari kebinasaan. Sekarang poin ketiga, ya, kembali dalam ayat yang ke-17 tadi, ya, di sini katakan barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, poin ketiga, percaya bukan tanpa berkat, dan sebaliknya tidak percaya juga bukan tanpa resiko. Siapa yang percaya ia tidak akan dihukum, ya. Sementara yang tidak percaya, jadi katakan ia telah berada di bawah hukuman. Karena tidak percaya itu berarti menolak ketetapan Allah, menolak atau tidak menghargai kasih karunia Allah, yaitu keselamatan itu. Percaya tadi berarti dia selamat dari hukuman, seperti ulang dari tadi, ya. Hanya dengan memandang saja, tapi memandang dengan percaya dia tetap hidup selamat. Tapi tidak mau percaya, maka, ya, dia langsung mati, tidak ada kesempatan, ya. Jadi pada akhir zaman ini orang-orang yang tidak percaya, maka dia berada di bawah hukuman. Karena dikatakan sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kenapa? Karena Yesus memang sudah ditentukan untuk itu, ditentukan untuk penyelamatan. Maka selain daripada nama Yesus tidak ada orang selamat. Seperti dalam Kisah pasal 4 ayat 12. Di luar nama Yesus tidak ada keselamatan. Karena hanya Yesus yang Allah tentukan untuk itu.
Nah, jadi yang perlu kita ingat di sini adalah bahwa semua berita tentang Yesus sejak dia lahir sampai dia ditinggikan di kayu salib itu adalah kebenaran. Ya. Dan ada banyak saksi kelahiran, ada para gembala-gembala, orang Majus, ya. Dan bukti sejarah pun ada. Sampai sekarang kalau kita ke Israel, ya, walaupun saya belum pernah ke Israel, tapi mereka yang sudah dari situ mengatakan itu ada bukti sejarah di mana Yesus lahir, di mana kandang dombanya itu, ya, walaupun jadi semacam dibuat wisata di situ, tapi itu membuktikan bahwa kehadiran Yesus di dunia pada waktu itu betul-betul nyata. Amin. Sampai dia disalib. Bahkan ketika Yesus mati, nah ada pengakuan dari kepala pasukan itu, coba dalam Markus 15 ayat 39, ya. Ini juga menjadi satu saksi tentang Yesus ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Amin. Iya. Yang tadinya tidak percaya, tapi melihat bagaimana kematian Yesus itu, langsung dia mengakui, ya, sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya, ya. Tidak ada alasan bagi umat manusia untuk tidak percaya, ya. Yesus itu sudah ditentukan menjadi jalan pendamaian dalam Roma pasal 3 ayat ke-25, ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi Yesus, ya, menurut ayat ini memang sudah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Gak ada yang lain. Maka kalau kita tidak percaya kepada Yesus, kalau umat Tuhan tidak percaya kepada Yesus, memang ya, tidak ada keselamatan. Nah, sekarang okelah kita semua sudah percaya. Tapi bagaimana dengan keluarga kita? Sudahkah semua percaya? Maka itu menjadi tanggung jawab kita juga. Kita yang sudah, ya, menerima, ya, kasih karunia Tuhan. Amanat agung dalam Matius pasal 28 itu ayat 8 sampai 20 itu ada tugas semua orang percaya. Amin. Ya. Memberitakan Injil itu, kabar baik itu, kabar baiknya apa ini tadi? Percaya selalu memandang kepada Yesus yang sudah ditinggikan itu. Berarti berbalik kepada Yesus. Nah, jadi ini yang menjadi tanggung jawab kita, ya. Keluarga kita mungkin belum percaya. Nah, mari, sekarang sudah banyak media untuk itu, ya. Mungkin gak sempat pulang kampung, ya, untuk bersaksi menginjil, ya, lewat WA pun sudah bisa sampaikan firman Tuhan. Amin. Ya, atau media-media sosial, ya. Nah, itu cara kita bisa memberitakan firman Tuhan. Kalau mereka sudah dengar tapi tidak percaya, ya urusannya. Yang penting kita sudah beritakan. Firman Tuhan katakan, kalau kamu, ya, melihat orang berbuat dosa tidak kamu peringatkan, kalau dia mati dalam dosanya, tapi Allah menuntut pertanggungjawaban juga dari kita. Tapi kalau kita sudah sampaikan, dia tidak mau bertobat, nah dia mati dalam dosanya, kita bebas. Amin. Ya, nggak ada lagi tuntutan kepada kita. Nah, jadi kalau dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 4, ya. Nah, jadi gini, kalau manusia tidak percaya lagi, walau sudah banyak bukti, ya, itu sudah kelewatan. Ya. Ayat yang ke-3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa.
Pak, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Iya. Nah, jadi kalau Injil atau firman Tuhan masih tertutup, ya tertutup berarti tidak diterima. Tidak diterima karena tidak percaya, maka yang datang kepada dia adalah kebinasaan. Ya. Kenapa? Karena pikirannya, ayat yang keempat tadi sekarang, pikirannya telah dibutakan oleh ilah jahat. Jadi walaupun sudah banyak bukti, ya sebenarnya orang Yahudi, ya sudah tahunya bahkan yang dikatakan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Waktu Islam juga mereka sudah tahunya, kan? Melalui orang Majus bahwa seorang raja telah lahir. Tadi ya pikirannya itu dibutakan oleh ilah jahat. Contohnya Herodes, malah dia mau berniat membunuh. Kenapa? Pikirannya dibutakan ilah jahat karena menganggap isu itu sebagai saingan. Kok ada raja baru? Aku masih hidup, katanya. Pikirannya itu dibutakan oleh ilah jahat karena dia berpatokan kepada jabatannya itu. Masa aku jadi tersingkir? Kira-kira seperti itu. Yang lain ilah jahat itu ya gara-gara harta, gara-gara pekerjaan dan lain sebagainya, tertutup sehingga dia tidak percaya. Akhirnya orang-orang Yahudi, ya ahli Taurat tadi itu, imam-imam kepala, justru mereka yang membunuh Yesus. Mereka yang menutup jalan keselamatan bagi mereka. Orang Yesus datang sebagai juru selamat lalu dibunuh. Nah, kebinasaan yang mereka terima. Juru selamat sendiri ditolak. Nah, jadi tertutup di sini berarti tidak dipercayai. Ya. Karena itu tadi, ya. Ada seluruh pikirannya, ada seluruh matanya secara rohani. Itu tadi, ya, seluruh ya, ditutup oleh mamon, kedudukan, status sosial, bahkan berhala akhir zaman, ya. Banyak sekarang berhala manusia. Bukan lagi berhala patung, ya. Apa itu berhala? Berhala itu segala sesuatu yang mengikat kita, ya. Apa yang kita idolakan, itulah berhala. Termasuk dalam diri kita masing-masing, ya. Ada aja yang kita idolakan, yang susah kita lepaskan, ya. Nah, lalu bagaimana supaya seluruh itu bisa hilang, ya? Dalam Lukas pasal 24 ayat 30, ya, ini supaya seluruh itu bisa hilang maka kita harus ikut di dalam pemecahan roti, ya. Ayat yang ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31. Ketika itu terbuka mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Amin. Iya. Supaya seluruh itu hilang, lalu kita bisa mengenal Yesus, percaya kepada firman-Nya, maka kita harus ikut di dalam pemecahan roti atau ibadah seperti ini, Bible study, pendalaman Alkitab, ya. Pemecahan roti itu firman Tuhan. Itu juga gambaran tubuh Kristus yang terpecah-pecah ketika kita perjamuan kudus. Inilah tubuhku yang dipecah-pecah bagi kamu. Nah, jadi supaya kita, ya, bisa percaya atau seluruh yang menyeluruhi pikiran kita itu hilang, ya, maka mari bertekunlah di dalam ibadah-ibadah seperti ini, ya, mendengarkan firman Tuhan, pendalaman Alkitab. Amin. Ya, itu nanti yang membuka seluruh pikiran kita itu, yang seringkali menghalang-halangi, ya, iman kita bekerja, ya, yang membuat kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Kalau kita benar-benar percaya kepada firman Tuhan,
Ya, memang sangat dahsyat. Ya, sangat dahsyat kuasanya. Buktinya apa? Siapa itu? Perwira di Kapernaum yang mengatakan, katakan saja sepatah kata katanya. Ya kan? Hambaku itu akan sembuh. Hanya sepatah kata dari firman Tuhan itu dia sangat sangat tinggikan, sangat hargai. Tidak perlu Yesus datang ke rumahmu katanya. Cukup katakan saja sepatah kata. Nah, sementara kita sudah ribuan kata firman Tuhan kita terima, ya kan? Dalam satu ibadah aja atau satu ayat aja berapa kata? Seperti ini, ya mungkin ada 10 kata satu kalimat, satu ayat firman Tuhan. Ya, lebih. Lalu dalam satu ibadah mungkin ada puluhan ayat kita buka. Masalahnya kita susah percaya, ya kan? Perwira itu katakan saja sepatah kata. Susah memang. Karena apa? Masih banyak selubung-selubung ya yang menyelubungi pikiran kita ini, yang membuat kita tidak percaya. Ya. Kenapa kita sering mengomel-mengomel, bersungguh-sungguh? Ya. Karena mungkin masalah ekonomi, masalah anak, masalah pekerjaan. Ya karena kita tidak percaya. Kalau kita percaya ya firman Tuhan, kita akan enjoy, iya kan? Ya, apapun yang kita hadapi, seperti firman yang saya sampaikan minggu lalu itu, Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya, ya kan? Ketika kita percaya, maka ketika kita menghadapi pencobaan pun, apa itu? Tuhan sudah buat di sana yang terbaik, kira seperti itu. Nah, tapi karena itu terselubung pikiran kita, maka pencobaan sedikit pun langsung mengomel, ya, langsung komplain, ya. Baru haus sedikit, langsung mereka ngomel sama si Musa, yang gak adanya di Mesir begini. Sampai Musa pun terjebak dalam emosinya. Ya karena itu, karena ketidakpercayaan bangsa Israel, mereka bersungguh-sungguh. Jadi memang kalau kita bersungguh-sungguh itu tanda kita tidak percaya. Kalau kita komplain, ya itu tanda tidak percaya. Kalau kita mengomel, itu tanda tidak percaya. Kalau orang percaya, enjoy, walaupun dalam menghadapi pencobaan. Amin. Iya. Yang kedua, bagaimana supaya selubung itu ya dilepaskan? Itu dengan doa dan penumpangan tangan. Coba kita baca dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 17 sampai 18. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Terus, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. amin. Iya. Mata Paulus ya pada waktu itu buta, ya. Ketika melihat cahaya yang menyilaukan itu, secara jasmani dia buta. Tapi sebelumnya dia buta secara rohani. Itu sebabnya dia mengejar-ngejar umat Tuhan, ya, menganiaya, memenjarakan, bahkan ada yang dibunuh. Stefanus dibunuh di hadapan Paulus. Kenapa? Karena tidak percaya tadi. Menganggap bahwa orang-orang pengikut itu sesat, ya, melanggar hukum Taurat. Jadi layak dibunuh, layak dianiaya, kira-kira seperti itulah pikirannya. Itulah karena terselubung pikirannya, tertutup. Jadi tidak percaya kepada Yesus. Dan akhirnya Allah menampakkan dia sehingga dia tumbang, gitu kan? Jatuh.
hanya melihat cahaya kemuliaan Allah sampai matanya buta. Nah, tapi ya itu tadi Allah berfirman melalui Ananias, lalu berdoa menumpangkan tangan sehingga selaput seolah-olah seperti selaput gugur dari matanya. Kemudian dia melihat lagi. Artinya, ya harus ada kerinduan kita sendiri untuk bisa mengerti firman Tuhan. Baru kita bisa percaya kepada firman Tuhan. Amin. Berdoa kan berarti kita memohon kepada Tuhan. Nah, jadi sekali lagi ya, poin pertama tadi bahwa memang anak manusia harus ditinggikan supaya ada keselamatan. Anak ditinggikan tadi itu berarti kita ya mengagungkan, mempermuliakan nama Tuhan. Ya, itulah bukti kita juga percaya. Ya, karena di dalam percaya itu bukan hanya soal perkataan. Percaya itu harus kita tunjukkan lewat perbuatan kita. Amin. Ya, lewat melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya. Kemudian Yesus diutus bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Dan yang terakhir tadi, percaya bukan tanpa berkat, dan tidak percaya bukan tanpa risiko. Justru risikonya sangat berat, binasa. Amin. Ya, tidak tanggung-tanggung. Nah, sekarang pilihan ada pada kita, ya, mau percaya selamat, tidak percaya binasa. Itu aja. Saya percaya kita semua yang di sini memang sudah orang percaya. Tinggal kita ya mentransferkan iman kita itu ke paling tidak keluarga kita, tetangga kita, ya orang-orang di sekeliling kita. Amin. Tugas kita menyampaikan firman ini, ya, supaya banyak orang diselamatkan. Firman Tuhan tadi mengatakan bukan untuk menghakimi, ya, tapi untuk menyelamatkan. Tapi bagi orang yang tidak mau percaya, firman itu juga menjadi hakimnya. Akan dihakimi nanti di akhir zaman. Amin. Baik, puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Sampai kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Yesus, apa arti hidupku?